Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah melewati bulan Maret dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup di bulan April ini. Mengucap berkat agar di bulan April ini, sebagaimana Tuhan menolong dan memberkati dan menjaga kami di bulan Maret, Tuhan juga memberkati, menolong dan menjaga kami di bulan April ini. Di mana kami melangkah, Tuhan jaga, Tuhan menyertai kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Masa depan kami di dalam tangan-Mu. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya. Dan kita bersyukur kita sudah masuk di minggu yang pertama di bulan April, dan juga masuk dalam liburan lebaran ya. Nih puji Tuhan nih, kayaknya ada yang kosong-kosong nih, pada mudik juga kayaknya ya. Ya, tadi perjalanan dari Karawaci menuju Bekasi Timur, kita konvoy, ada beberapa mobil yang bawa barang ya di atas ya. Waduh, ini pasti mudik nih, mantap nih ya. Jadi pastikan tengah minggu nggak ada ibadah tengah minggu Bapak Ibu, ada libur lebaran ya. Jadi yang mau holiday, jalan-jalan, jangan lupa hati-hati di jalan ya. Jangan lupa urapin setiap mobil, setiap motor ya. Kita tolak celaka, tolak bahaya, dan biarlah damai sejahtera sukacita dari Tuhan ya, kita bisa liburan dengan baik ya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada siang hari ini. Nah, temanya adalah jangan biarkan keselamatan terbuang percuma. Ya, jangan biarkan keselamatan terbuang percuma. Ya, kita pelajari dari Alkitab kita, dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Oke, slide selanjutnya. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keselamatan dengan iman yang teguh, dan jangan menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu, dalam pelayanannya Paulus, dia menulis surat kepada jemaat di Korintus. Paulus dalam tugasnya memberikan kabar baik bagi setiap masyarakat atau jemaat di Korintus, dan juga dia mengingatkan tentang anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada jemaat di Korintus. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan bahwa jemaat di Korintus yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan terbuang percuma keselamatan itu ya. Jangan disia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kenapa saya mengingatkan ini kepada jemaat dan mengangkat tema tentang keselamatan? Karena kita baru selesai memperingati Jumat Agung dan Paskah, yang dimana Jumat Agung dan Paskah ini berbicara bagaimana Yesus mati bagi Bapak Ibu dan saya, dan memberikan keselamatan bagi kita. Keselamatan tidak bisa kita dapatkan di dalam kehidupan dunia ini, karena dunia tidak memberikan keselamatan. Kalau Bapak Ibu mau yang enak-enak, cari dunia. Mau cari dosa, cari dunia. Itu gudangnya banyak Bapak Ibu, ya kan? Tetapi kalau kita mau mencari keselamatan, dunia tidak menawarkan itu ya. Bahkan Alkitab mengatakan salib adalah kebodohan, kata orang dunia. Bagi kita salib bukan kebodohan, bukan kebodohan. Bagi kita salib adalah kemenangan bagi Bapak Ibu dan saya, yang dimana di atas kayu salib Yesus tebus Bapak Ibu dan saya. Yesus menyelesaikan dosa bagi Bapak Ibu dan saya, dan memberikan keselamatan bagi kita semua. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dunia ini tidak menerima darah Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu dan saya tidak ditebus oleh darahnya yang mahal. Bayangkan kemana kita akan mengakhiri hidup kita ini ya. Kita boleh senang-senang, kita boleh happy-happy dalam dunia ini
Kita boleh mempunyai segala sesuatu dalam dunia ini, tetapi kalau kita tidak selamat, buat apa hidup? Ya, di kitab Wahyu mengatakan ada namanya buku kehidupan, the book of life. Setiap nama Bapak Ibu dan saya ditulis dalam buku kehidupan itu. Ya, bagi kita yang sudah diselamatkan, kita berjuang, kita bersyukur nama kita tercatat. Tetapi jangan sampai nama kita tercoret dari buku kehidupan. Kenapa? Karena kita tidak berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Ya, hidup dalam dunia ini singkat Bapak Ibu. Coba lihat, sekarang kita sudah masuk bulan April. Tidak terasa dalam pekerjaan, ya Bapak Ibu usaha bisnis, saya sebagai hamba Tuhan sibuk dalam pelayanan dan sebagainya. Tidak terasa bulan April, tidak terasa nanti Mei, tidak terasa Juni, Juli, Agustus, tiba-tiba rapat Natal, 10.000 choir pendaftaran. Wah, puji Tuhan Pak, udah Natal lagi Pak, masuk tahun 2025. Tapi hidup kita tidak berjaga-jaga, berhati-hati. Ya, hidup ini singkat di dalam dunia ini. Bapak Ibu dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Jumat Agung Yesus mati, Paskah Yesus bangkit dan memberikan pengharapan bagi kita. Siapapun hari ini yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, jaga keselamatan dengan baik. Ya, jangan tergoda dengan dunia, jangan tergoda dengan godaan-godaan, pencobaan apapun. Kita harus menang. Karena suatu saat nanti Bapak Ibu dan saya akan dijemput Tuhan Yesus. Yesus akan datang kedua kali. Yang sekali datang untuk mati bagi Bapak Ibu dan saya, yang kedua menjadi hakim yang adil. Tapi bagi Bapak Ibu dan saya, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah untuk menjemput Bapak Ibu dan saya supaya berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, ini Bapak Ibu yang lihat kiri kanan, ada apa? Di luar hujan. Tenang saja, beres ibadah berhenti hujannya. Ya, biar adem dulu, biar adem ya, biar adem ya. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, 3 respon yang benar terhadap keselamatan. Ya, kita belajar dari Alkitab 3 respon yang benar terhadap keselamatan. Ya, bagaimana respon kita terhadap keselamatan yang sudah Tuhan berikan? Yang pertama, respon yang pertama adalah bahwa kita mengakui kebutuhan akan keselamatan. Manusia mengakui kebutuhan akan keselamatan. Coba kita lihat Roma 3 ayatnya yang ke-23. Roma 3 ayat yang ke-23. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, keterangannya apa? Ayat ini menekankan bahwa semua orang telah berdosa dan membutuhkan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Respon kita terhadap keselamatan apa? Yang pertama adalah mengakui kebutuhan akan keselamatan. Manusia bukan hanya butuh tentang makan, minum dan pakaian Bapak Ibu. Ya, di dalam Matius 6 ya tentang kekhawatiran. Ya, Alkitab mengajarkan kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Ya, tetapi lebih di atas itu Bapak Ibu, manusia itu membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Kalau kita sudah ada di dalam keselamatannya Tuhan, artinya apa? Bapak Ibu dan saya dikembalikan kemuliaan oleh Allah. Coba lihat Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa. Ya, dia dikeluarkan dari Taman Eden, kehilangan kemuliaan. Ya, apa yang dikerjakan gagal, setiap usahanya tidak berhasil, semak duri kata Alkitab. Saya percaya Adam dan Hawa mungkin berantem di luar Taman Eden. Hawa pukul kepalanya si Hawa, Adam pukul kepalanya si Hawa, gara-gara lu nih kita dikeluarkan dari Taman Eden, katanya begitu. Iya kan, udah begitu Hawa juga pukul katanya kepalanya Adam. Kata Hawa, lu juga mau aja gue suruh-suruh makan buah yang dilarang Tuhan. Wah, akhirnya ribut. Ya, saya percaya Bapak Ibu ya, kalau saya lagi mikir tentang Adam dan Hawa, pikir secara sederhana, mungkin mereka mengatakan bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat kemuliaan Allah dan bisa kembali ke Taman Eden. Sungguh enak tinggal di Taman Eden, makan, tidur, diberkati. Ya, mereka waktu diciptakan manusia, mereka tidak lagi hidup di dalam kesulitan, mereka tinggal mengelola berkat Tuhan. Tuh lihat tuh Bapak Ibu, ada kemuliaan Allah di sana. Coba tapi lihat, ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Sehingga apa? Manusia tidak punya kuasa di dalam kehidupannya. Makanya gereja Tiberias diperintahkan Tuhan apa? Ya, mendiang Pak Pariaji bersama Ibu Darniati Pariaji diberikan tugas untuk mengembalikan kuasa itu.
Dengan apa? Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Ya, lihat sekarang Bapak Ibu, ya, hampir seluruh gereja sekarang tiap hari Minggu perjamuan kudus. Hampir seluruh gereja sekarang tiap ibadah sudah pakai minyak urapan. Kenapa? Karena mereka sudah sadar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana darah Yesus menghancurkan dosa, memulihkan hidup Bapak Ibu dan saya, pengampunan yang sempurna, dan minyak urapan memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Ya, coba lihat ya 2023 bagaimana kemuliaan Allah hadir dalam hidup kita. Pak, puji Tuhan Pak, pekerjaan saya diberkati Pak, saya diangkat naik sama Tuhan. Tuh lihat, kalau bukan Tuhan yang buat gak bakal bisa. Kalau tidak ada kemuliaan Allah tidak akan bisa. Pak, puji Tuhan Pak, apa yang saya kerjakan berhasil. Pak, puji Tuhan Pak, saya mendapatkan promosi jabatan di kantor. Kalau bukan karena kemuliaan Allah tidak akan bisa. Keselamatan, kita memerlukan keselamatan. Di dalam keselamatan itulah ada pemulihan di dalam kehidupan kita. Saya tahu mungkin Bapak Ibu datang dengan struggle, dengan masalah yang berat. Jangan takut. Ya, Bapak Ibu dan saya sudah ditebus dosa dan pelanggarannya di atas kayu salib. Kemuliaan itu sudah Tuhan kembalikan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tinggal berjalan dengan iman, bertanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Apa yang kita kerjakan bukan untuk manusia, tapi yang kita kerjakan untuk Tuhan. Saya percaya setiap jemaat Tiberias sudah mengerti ini. Makanya 2024 bulan April ini adalah bulan kemenangan bagi kita semua. Kita tinggalkan kehidupan masa lalu kita. Ya, kita tinggalkan kehidupan masa lalu kita. Pak, saya punya masa lalu tidak baik. Apakah saya masih punya masa depan? Masih bisa punya masa depan. Walaupun dulu kamu berdosa, walaupun dulu kamu kehilangan kemuliaan, tapi kalau mau datang sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Ya, kerjakan apa yang Tuhan berikan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya bertemu dengan banyak jemaat Tiberias, Bapak Ibu, yang sekarang sangat diberkati loh. Ya, ini konteksnya bukan kekayaan, bukan banyak uang, tetapi waktu mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan mereka datang sama Tuhan dengan dosa, dengan kenajisan mereka, dengan ketidakberdayaan mereka, mereka datang kepada Tuhan dan mereka mendapatkan pengampunan yang sempurna. Wah, kalau mendengar keselamatan, jemaat yang katakan sama saya, Pak, kalau tahu saya sudah diampuni Pak, itu air mata saya tidak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Waduh Pak, waktu tahu saya dulu bajingan Pak, saya dulu, aduh, dosa saya merah seperti kirmizi Pak. Tapi puji Tuhan Pak, sekarang saya sudah dipulihkan. Bukan hanya dipulihkan secara spirit, tetapi Pak, ekonomi saya dipulihkan sama Tuhan. Tuh lihat tuh, ya kan, Tuhan kembalikan kehidupan kita. Ya, hidup yang diberkati, hidup yang diangkat naik sama Tuhan, hidup yang dipromosikan oleh Tuhan. Ya, seorang bapak pasti senang memberkati anak-anaknya. Seorang bapak kalau ada berkat, uangnya nggak jauh-jauh, pasti tanya ke anaknya, mau apa kau? Mau mainan kah? Mau sepatu kah? Ayo kita ke mall, kita makan enak. Orang tua kalau punya berkat pasti mau anaknya diberkati. Tapi kalau anaknya bandel, anaknya tidak benar, pasti orang tua akan didik mereka dengan baik. Kalau mereka sudah menjadi anak yang baik, kalau mereka sudah benar-benar tahu akan kebenaran, ya saya percaya orang tua juga pasti tidak akan pernah pelit untuk memberkati anak-anaknya. Kadang dalam hidup kita diproses, kadang dalam hidup kita dididik Pak. Diproses Tuhan enak gak? Gak enak. Dididik Tuhan sakit gak? Sakit. Ya, diuji sama Tuhan kuat gak? Kadang kita gak kuat, kadang kita hampir menyerah. Tapi segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Hari ini kita membutuhkan keselamatan. Kita sudah diampuni, Tuhan memberikan kemuliaan bagi kita. 2024 apa saja yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi apa respon kita terhadap kebenaran? Ya, respon kita terhadap kebenaran, terhadap keselamatan ya. Respon kita yang benar terhadap keselamatan yang pertama adalah kita mengakui kebutuhan akan keselamatan. Tuhan ampuni kita, Tuhan memulihkan hidup kita, kita mendapat kemuliaan dari Allah, sehingga apa? Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, respon kita terhadap keselamatan apa? Yang kedua adalah kita harus bertobat dan percaya. Ya, bertobat dan percaya. Kita lihat Alkitab kita, Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Kis 16 ayatnya 31. Ya.
Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Keterangannya apa? Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak hanya untuk individu, tetapi juga dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya seperti keluarga atau rumah tangga. Bapak Ibu, keselamatan itu bukan hanya milik individu, tetapi ada program Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Engkau, kata Alkitab, kita secara pribadi dan seisi rumahmu. Ya, kalau saya teringat bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan satu rumah, seisi rumah, saya teringat dengan cerita tentang Nuh bersama keluarganya. Ya, Nuh bersama keluarganya diselamatkan dari air bah, dan Nuh bersama keluarganya masuk dalam batra. Batra Nuh itu gambaran Yesus. Kalau orang sudah dalam batra, kalau orang sudah dalam Yesus, goncangan apapun, maut apapun tidak berkuasa setiap orang yang sudah dalam perlindungan dalam Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu ya, waktu Nuh suruh bikin batra, berapa lama Nuh bikin batra? 120 tahun. Sangat lama Bapak Ibu Nuh bikin batra. Selain Nuh bikin batra, Nuh ngapain? Dia berseru tentang pertobatan. Tuh lihat tuh. Tetapi lihat, di zaman itu tidak ada orang yang mau bertobat. Ya, sangat kasihan Bapak Ibu. 120 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menyerukan pertobatan. Saya percaya kalau Nuh juga jengkel juga lihat orang zaman itu. Gila ya, gue udah teriak-teriak ya, gue udah serukan pertobatan, dihina, diledek, ya kan, diacuh-acuhin ya. Dan tiba saatnya batra itu sudah jadi. Tuhan mengatakan, Nuh, batra sudah jadi. So siap Tuhan, so siap. Oh mantap. Yuk, kamu bersama keluarga masuk. Tapi sebelum itu binatang-binatang yang aku pilih, biarlah mereka masuk ke dalam batra. Wih, ada kuda, ada singa, dan yang terakhir binatang kerajaan sorga, sapi kaki pendek, babi Bapak Ibu, ya kan? Tuh lihat. Tuh lihat tuh. Karena Tuhan tahu Nuh itu orang Kristen Bapak Ibu. Ya, Nuh satu orang Batak, istrinya orang Manado. Batak Manado, kalau nggak ada binatang sapi kaki pendek itu nggak bisa hidup. Bukan aja Batak Manado, orang Batak, Manado, orang Tionghoa, Ambon, ya kan? Orang Indonesia Timur, nah Papua tidak bisa hidup tanpa sapi kaki pendek, Bapak Ibu. Iya, Nuh nego sama Tuhan kan, Tuhan, binatang sudah dimasukin, Tuhan ada satu yang ketinggalan. Apa Nuh? Babi Tuhan. Boleh diangkat Tuhan? Boleh ikut masuk batra? Oh boleh, boleh. Ya, makanya kan sebentar lagi kan mau ada pengangkatan nih. Kalau Yesus datang, makanya saya lagi doa, saya nego, Tuhan kalau nanti kita terangkat, tolong binatang itu juga terangkat Tuhan. Tolong binatang ini juga terangkat, karena kita juga mau makan babi hong juga, saksang juga di sorga Bapak Ibu, ya kan? Babi panggang itu lumayan Bapak Ibu, enak itu. Ya, Nuh menyerukan pertobatan di zaman itu, tetapi tidak ada yang mau bertobat. Akhirnya Nuh bersama keluarganya, anak mantu, Nuh istri, anak mantu, akhirnya itu yang diselamatkan. Nah itu dia. Jadi saya ingin ingatkan Bapak Ibu, Tuhan tidak mau hanya suaminya yang masuk surga, istri sama anaknya, sama mantunya, sama cucunya masuk neraka. Tidak. Makanya penting banget rumah tangga itu jaga pertobatan. Ya, ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang masa bodoh tentang pertobatan. Ada banyak orang-orang keluarga Kristen yang tidak pernah membahas tentang pertobatan di dalam keluarganya. Ya, 2 minggu yang lalu saya katakan, biarlah pertobatan dan kekudusan itu menjadi topik yang terus dibicarakan di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Ya, seorang suami, seorang pemimpin yang harus menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Ya, teladannya apa? Menjaga pertobatan dengan baik. Bagaimana suami membawa istri sama anak-anaknya seisi rumahnya masuk surga, kalau seorang suami saja tidak bertobat dan tidak menjaga kekudusan? Waduh, repot Bapak Ibu. Seorang suami harus menjaga pertobatan dan kekudusan. Amin Bapak-bapak. Amin. Ya, seorang istri harus menjadi tiang doa bagi suami dan anaknya. Tetap harus menjaga pertobatan, karena kesuksesan suami, kesuksesan anak
rumah tangga yang diberkati, istri juga memegang peranan penting di dalam rumah tangga. Suami harus jaga pertobatan, istri harus jaga pertobatan. Ya, yang ketiga siapa? Seisi rumah, anak-anak. Ya, anak-anak kalau diingatkan sama papa mamanya tentang pertobatan, jangan kayak kebakaran jenggot. Aduh, papa mama ngomong pertobatan lagi, ngomong tentang kekudusan lagi. Aduh pak, nggak viral, ngomong itu nggak viral, nggak seru mah, ya kan? Karena saya pernah kasih tahu Bapak Ibu di SCBD hari Rabu kemarin, khotbah berkat dengan khotbah kekudusan, yang populer itu khotbah berkat. Ya, khotbah berkat dengan khotbah pertobatan dan kekudusan, yang paling semangat itu khotbah berkat. Tetapi yang kalau berbicara pertobatan dan kekudusan, kadang-kadang Pak permisi mau ke belakang, nggak balik lagi Bapak Ibu, ya kan? Aduh, salah masuk jam nih, pendetanya khotbahnya keras, pertobatan dan kekudusan, aduh nggak seru deh. Lihat Pak Pariaji, 30 tahun lebih setiap khotbah menyerukan pertobatan dan kekudusan. Lihat buah-buahnya. Banyak jemaat Tiberias yang diberkati menerima berkat Tuhan, bukan langsung plok berkat, tidak, tetapi apa? Merubah hidupnya dulu, bertobat dulu, dan mengerti bahwa pertobatan dan kekudusan itu sangat utama di hadapan Tuhan. Ya, anak muda jaga pertobatan, jaga pergaulan dengan baik, hati-hati dengan narkoba, hati-hati dengan seks bebas, ya, hati-hati dengan pergaulan lawan jenis, sesama jenis. Sekarang waduh, kalau dulu kan laki-laki sama perempuan, sekarang waduh, jeruk makan jeruk Bapak Ibu, ngeri. Jeruk makan jeruk, kumis ketemu kumis, ngeri-ngeri sedap itu. Ya, kenapa kok bisa begitu? Ya akhir zaman. Alkitab mengatakan di akhir zaman, kehidupan di zaman Nuh dan kehidupan seperti kota Sodom dan Gomora akan kembali lagi. Jadi jangan kaget kalau melihat pergaulan bebas makin ngeri-ngeri sedap. Sekarang nggak usah kaget. Ya, nggak usah kaget melihat keadaan zaman. Proteksi keluarga kita dengan baik. Ya, Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Anak-anak muda, jaga pertobatanmu, jaga kekudusanmu. Biarkanlah anak-anak muda orang dunia hidup ngaco, biarkan saja. Tapi kita orang Kristen, anak Tuhan, ya, yang dari kecil, dari sejak muda sudah jaga pertobatan, jaga kekudusan. Lihat, anak muda akan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Lihat Daud dan Yusuf, dari sejak muda sudah hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak berpikir, akhirnya Tuhan kasih mereka tinggal di istana. Mereka mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Saya percaya anak-anak muda, kalau engkau jaga pertobatan, engkau jaga kekudusan, masa depanmu diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi respon kita terhadap keselamatan apa? Yang pertama, bahwa kita membutuhkan keselamatan itu. Waktu kita diselamatkan, darah Yesus mengampuni dosa kita, Tuhan memberikan kemuliaan kepada kita, pemulihan dalam hidup kita. Apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Respon yang kedua terhadap keselamatan apa? Bertobat dan percaya. Tuhan tidak mau hanya suaminya selamat tapi istri dan anak-anaknya masuk neraka, tidak. Tapi Tuhan mau suami, istri bersama anak-anak, mantu, cucu dan keturunan-keturunannya itu berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Itu dia, ya. Yang ketiga terakhir, ya, bagaimana respon kita terhadap keselamatan? Yang ketiga adalah hidup di dalam kesetiaan. Coba kita lihat Alkitab kita, Yohanes 15 ayatnya yang ke-10. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Oke, slide selanjutnya. Ayat ini menekankan pentingnya hidup dalam ketaatan terhadap ajaran dan perintah Kristus sebagai bukti dari iman kita. Dalam ibadah kedukaan, kadang-kadang ada keluarga yang kalau keluarganya meninggal tuh kan, kalau telepon ke koordinator, ya Pak, saya jemaat Tiberias, keluarga saya ada yang meninggal. Oh, di rumah duka mana Pak? Misalnya rumah duka RSPAD. Oke. Pendetanya mau siapa Pak? Oh, siapa aja Pak pendetanya, nanti ibadah jam 7 ya Pak. Oke, dikirim pendetanya. Tapi ada kalanya mereka suka request, ya, terakhir saya nguburin jemaat di Menteng Pulo, ibadah kedukanya di rumah duka Grand Heaven. Itu Grand Heaven gak kayak rumah duka loh Bapak Ibu loh. Ini rumah duka atau mall ya, saya bilang begitu.
Udah begitu kan dapat ruangannya kan yang presiden suite ya kan. Itu udah dingin. Terus rumah kamar belakangnya buat keluarga enak, kamar mandinya juga pakai shower, air panas, air dingin. Hampir saya bawa handuk mandi di situ Bapak Ibu ya kan. Nggak kayak rumah duka loh, nggak kayak rumah duka. Ini kayak enak juga tidur di sini ya. Cuma kan ya namanya juga akhirnya ujung-ujungnya sadar juga, bos ini rumah duka bos. Oh iya rumah duka ya. Oke. Kita diminta sama keluarga untuk ibadah kedukaan sama bawa jemaat ke TPU Menteng Pulo. Ketika ngobrol, wah puji Tuhan Pak, saya punya papa ini takut akan Tuhan dan matinya setia sama Yesus. Itu mantap. Ya, berbahagialah orang yang setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Berbahagialah. Karena apa? Karena kalau engkau tidak setia, Bapak Ibu, anak-anak muda, kalau engkau tidak setia kepada Tuhan Yesus, tidak akan pernah mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, suatu saat nanti Bapak Ibu dan saya akan berkumpul di kerajaan sorga, di ruang Maha Kudus. Ya, Tiberias diberikan pewahyuan oleh Tuhan kepada gembala sidang, mendapatkan tempat di ruang Maha Kudus. Siapa orang-orang yang di ruang Maha Kudus itu? Kita ketemu dengan Tuhan Yesus, dan kita berkumpul dengan orang-orang yang masa hidupnya setia sama Tuhan Yesus sampai mati. Makanya orang Kristen itu ciri-cirinya apa? Taat dan setia, gitu loh. Kalau orang Kristen tidak taat hidupnya, kalau orang Kristen tidak setia hidupnya, pertanyaannya sederhana, dia ini panutannya siapa? Ya kan? Dia ini lihat siapa untuk menjadi contohnya? Kalau Bapak Ibu dan saya mempunyai teladan itu Tuhan Yesus, saya percaya suami akan taat dan setia kepada istri, istri akan taat dan setia kepada suami, anak muda akan taat setia kepada orang tua akan taat setia kepada anak-anak, dan keluarga itu juga akan taat dan setia sama Tuhan Yesus sampai mati. Ya, makanya dalam ibadah kedukaan saya katakan, Papa terkasih, puji Tuhan, setia sampai mati sama Tuhan Yesus. Dan nanti di akhir zaman, sambil ngurapin minyak kan, orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tuh lihat tuh, orang dunia mati 2 kali, waktu mati di bumi dan akhirnya tidak selamat masuk dalam kekekalan. Tapi orang percaya yang setia sama Tuhan Yesus mati sekali di bumi dan nanti dibangkitkan pada akhir zaman menerima mahkota kehidupan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai tidak setia. Pak, orang Kristen tidak setia, bisa nggak? Bisa, dan sangat banyak. Ya, kenapa tidak setia? Kebanyakan gara-gara harta. Berapa kali saya katakan di sini. Kenapa orang Kristen tidak setia? Gara-gara jabatan, pingin naik jabatan, tidak setia sama Tuhan Yesus. Pingin punya harta banyak, tidak setia sama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, nih yang lagi populer. Ya, pacaran tidak seiman. Dengan lagunya kita bikin romantis, nah, tuh ya. Seorang ibu-ibu DM saya di Instagram, ini masih ada DM-nya nih. Pak, pesan sponsor boleh Pak? Kenapa Bu? Ada satu ketakutan dalam hati saya waktu saya menemukan anak saya pacarnya bukan Kristen. Tuh lihat, ketakutan seorang ibu yang cerita sama saya bukan tentang dia kuliahnya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Ya, kalau namanya kuliah sekolah, anak-anak mungkin kalau SMP SD-nya nggak pinter-pinter banget, pasti nanti kuliahnya pinter, percaya deh. Nih saya nih, SD-nya nggak pinter-pinter banget, satu kelas 45, ranking 43. Pak Bu, kalau anakmu dari satu kelas 45 ranking 43, jangan kau pukulin, udah tenang aja, masih SD ini tenang aja. Apalagi laki-laki itu pinternya waktu masuk kuliah. Udah nggak usah dari Senin sampai Sabtu les, pusing kepalanya nanti. Jaga komunikasi baik. Nah, ya kenapa kok kamu kurangnya di mana? Ajak ngobrol, diskusi. Ya, saya punya teman Bapak Ibu waktu SD saya kan dulu di Regina Pacis di Bogor.
Itu kelas 1 sampai kelas 6. Teman saya perempuan, teman-teman kita tuh yang perempuan juara 1 terus. Saya kalau lihat dia terima piala kalau lagi upacara, saya di belakang kan, dalam hati saya, kapan saya bisa terima piala itu? Ya, sepertinya impossible. Bener, SD saya nggak pernah pakai piala, nggak pernah dapat piala, memang impossible. Masuk SMP dia juara lagi. Saya gigit jari, kapan saya bisa dapat juara itu lagi? Impossible. SMA dia juara lagi. Impossible juga, Bu. Bener, impossible, Bu. Wih, dia kuliah di Atma Jaya loh, ngambil kedokteran. Tapi sekarang hidupnya malah kita yang diangkat naik, dia biasa-biasa saja. Makanya dia pernah tanya sama saya, Lek, lu sekarang jadi pendeta ya? Iya. Gue pernah lihat lu di Facebook, lu di live streaming, lu itu lu, Lek. Iya. Kok gue gak nyangka banget ya? Lu kan dulu kan, aduh, gue gak enak ngomongnya gimana ya, katanya begitu. Coba tuh, dia sampai gak enak mau ngomongin kita, apa namanya, kacau-kacau dulu SD. Tapi lihat kan, waktu kuliah udah mulai, wah itu Tuhan bawa. Siapa sangka kita bisa dapat beasiswa, Pak Paryaji kasih beasiswa, kita bisa S2. SD kita kacau-kacau dulu. Iya kan? Saya nggak bisa main musik. Dulu mami saya ngelesin saya musik, saya nggak pernah mau, bolos. Sekarang saya pendeta nggak bisa main musik, makanya saya sedih. Orang Batak nggak bisa main gitar, bikin malu Bapak Ibu. Orang Batak nggak bisa main keyboard, minimal keyboard lah, ya kan? Nggak bisa. Makanya saya kalau mau bilang, kalau ada alat bisa balik lagi ke masa lalu, mau saya. Saya mau les lagi musik, saya mau les lagi matematika, tapi fisika saya nggak mau les, biarin aja lah. Empat aja biarin fisika lah. Pusing juga kita ngomong fisika kimia itu ngomong apa lah ini, belajar apa lah. Ya, kalau berbicara sekolah nggak usah takut, Bu. Tapi yang paling takut ketika anakmu bertumbuh dan tidak setia sama Tuhan Yesus. Itu yang menggetarkan hati seorang ibu. Makanya anak-anak muda, dengarkan nasihat orang tua. Ya, nanti kalau kau tahu rasanya jadi orang tua, loh. Kalau udah punya anak, tiba-tiba kau kasih tahu anakmu, enggak mami, langsung teringat bagaimana kau membantah emakmu dulu di kampung. Ya kan? Ya, hidup ini tabur tuai loh, hati-hati. Ya, anak-anak muda, kalau laki-laki anak yang pacaran, yang laki-laki udah namanya Yohanes. Iya, yuk jangan pacaran sama Neng Gelis, jangan. Neng Gelis dari mana? Pelabuhan Ratu. Udah kacau, dah itu kacau. Kalau sudah namanya Yohanes, cari Margareta, cocok. Cari Hana, cari Deborah, cari Regina, cari Brigita. Cari tuh cewek-cewek orang Kristen tuh. Ya, udah tahu ceweknya namanya Yohana, Margareta, Maria. Apalagi Maria. Ini Maria ini orang yang hidup suci kudus. Namanya yang Maria ya, jangan macam-macam hidupnya. Ibu Yesus namanya Maria. Maria siapa? Mercedes, ya kan? Bercanda. Ya kan? Ibu Yesus namanya Maria. Dan Maria itu disayang sama Tuhan dan dia menjaga kekudusan. Tuh lihat tuh, udah namanya Maria, jangan cari yang macam-macam. Wah, itu ibu sampai DM saya terus. Pak, tolong kasih tahu ya Pak ya. Ya, kalau Bapak live streaming, aduh pusing kepala Pak, anak saya kalau saya dinasihatin galakan dia daripada saya. Tuh lihat ya, kalau engkau pacaran sama orang yang tidak seiman, itu artinya engkau juga membunuh orang tuamu. Ya, membuat orang tuamu tidak semangat lagi untuk menjalani kehidupan. Ya, tenang saja, kalau memang jodoh Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti kasih. Yang penting kerja dulu, yang penting sekolah dulu. Ya, ini SMP udah pacaran di mall, udah kayak pegangan tangan. Kita bikin romantis, aduh. Ya, naik motor kalau ngerem, papa, panggil papa, masih SMP, papa, ya. Papa. Yang cowoknya apa sih, Ma? Ya.
lutut aja belum ketutup udah papa mama. Iya lu. Sekarang kan anak SMP kan kalau pacaran geli kita lihatnya. Saya aja Bapak Ibu ya, saya sama istri saya aja untuk panggil papi mami aja kayaknya masih geli gitu loh. Iya loh. Kalau istri saya kan, sayang sekarang kita mulai panggil papi mami ya. Oh gitu saya bilang. Terus aku kan biasa kalau saya panggil istri saya sayang gitu loh, sayang dari mulai pacaran sampai nikah udah 6 tahun ini sayang. Tapi kalau istri saya udah manggil saya papi. Kayak tadi kan WA, Pi dia di mana? Udah sampai Betos belum? Oh OTW, hati-hati ya Pi. Oke. Singkat cerita pernah kita lagi di rumah Bogor di rumah orang tua. Istri saya lagi mandi lupa bawa anduk. Terus dia keluar gini, papi, yang nongol papi saya Bapak Ibu ya kan? Bukan papi ini. Bukan opung. Alek. Nah lo papi mami bokap gua yang datang ya kan? Karena saya panggil papi saya juga papi gitu loh. Yang nongol papi saya, kenapa? Enggak Pi, bukan itu papi Alek. SMP aja udah papi mami. Aduh apaan sih? Ya makanya kalau soal jodoh sabar aja anak-anak muda. Yang penting sekolah dulu, kerja dulu. Karena nikah kan bukan hanya cinta, ya kan? Nikah itu kan bukan hanya love, ya kan? Makanya kan kemarin saya katakan kalau orang lagi pre-wed itu kan fotografer kan selalu peluk ya, senyumnya, yang cowoknya peluk pinggangnya gini, gitu kan ya kan? Gini kan? Di Batu Karang di Bali ya. Ini kan Batu Karang nih ya kan? Ini kan pantai, burr kan gitu kan. Terus yang ceweknya kan pakai gaun putih panjang gitu kan, begini. Terus cowoknya begini pegang pinggang ini, taruh nih pegang ceweknya, pinggang cewek gini. Terus senyum Pak, senyum ya Bang, ya gini. Terus ceweknya, gitu kan, ya. Banyak senyum ya, banyak tertawa ya. Terus yang cowoknya, bapak fotografer kenapa sih kok setiap foto disuruh tertawa? Karena nanti udah nikah udah gak banyak tertawa, katanya begitu ya kan. 3 bulan kemudian, haleluya, panadol terus, panadol. Makanya foto prewedding banyak tertawa. Karena pernikahan itu tidak seindah foto prewedding Bapak. Ini korban-korban banyak nih. Aduh, ya tuh lihat tuh, ya gimana orang tua nggak dakdikduk kalau melihat anaknya nggak setia sama Tuhan Yesus. Ya, saya percaya ya mungkin kita sekolah nggak pinter-pinter banget, tapi kalau hidup takut akan Tuhan pasti ada masa depan lah, tenang aja. Tapi yang paling utama Bapak Ibu dan saya harus setia sama Tuhan Yesus, karena itu yang paling utama dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, kesimpulannya apa? Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan bijaksana sehingga kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang begitu berharga ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Lebih sungguh lagi katakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Sekali lagi kita katakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidup kami, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami tidak mau menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan perjamuan kudus, tapi sebelumnya kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin.